Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Jalayantu. Saya dari kelas C Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 1011420300. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang hukum perdata, yaitu sistematika dan subjek hukum perdata. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang subjek hukum. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari subjek hukum itu sendiri. Menurut Algra, bahwa subjek hukum adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia dan menimbulkan wewenang hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, subjek hukum tersebut mempunyai wewenang hukum. Yang pertama adalah mempunyai hak, dan yang kedua melakukan perbuatan sesuai dengan hukum yang ada. Nah, subjek hukum terbagi atas dua, yaitu manusia, dan yang kedua adalah badan hukum. Manusia adalah subjek hukum yang terdapat pada manusia itu sendiri, baik dia dari sebelum lahir dan dia sudah besar. Nah, pada badan hukum itu terdapat perbedaan dengan manusia. Badan hukum itu sendiri adalah badan subjek hukum yang diberikan oleh hukum perbuatan person, sehingga ada perbedaan antara manusia dan badan hukum itu sendiri, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perkawinan, yang kedua tidak bisa dipecat, dan yang ketiga badan hukum itu bisa jadi akan dibubarkan. Materi yang kedua adalah sistematika hukum perdata yang ada di Indonesia. Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata terbagi atas 4 macam. Yang pertama adalah hukum perseorangan. Hukum perseorangan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang terhadap hak dan kewajibannya, seperti umur dan tempat tinggal. Yang kedua adalah hukum keluarga. Hukum keluarga ada karena hubungan antar keluarga, seperti perceraian, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hukum tentang harta kekayaan. Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang terhadap harta kekayaan. Dan yang keempat adalah hukum tentang waris. Di sini adalah peraturan-peraturan mengenai seseorang yang sudah meninggal dan hartanya akan diberikan kepada orang lain atau ahli waris. Dan apabila kita melihat sistematika dari kitab undang-undang hukum perdata atau KUH perdata, di situ dijelaskan ada 4 macam buku. Yang pertama, buku tentang orang. Nah, di situ dijelaskan bahwa mengenai hak dan kewajiban dari seseorang dan keluarga, yang artinya di situ terdapat perkawinan, perceraian, umur, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah buku tentang benda. Di sini dijelaskan atau diatur mengenai hukum hak dan kewajiban tentang benda. Dan yang ketiga adalah buku tentang perikatan. Di sini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban subjek hukum terhadap perikatan, baik itu jenis-jenis perikatan yang dilakukan atau terjadi karena adanya perjanjian. Dan yang keempat adalah buku tentang daluarsa. Nah, di sini diatur bahwa hak dan kewajiban dalam menggunakan hak-haknya terhadap hukum perdata itu sendiri. Baiklah, itulah pemaparan presentasi. Terakhir saya mempunyai pantun. Jalan-jalan naik Agia, mampir ke pasar beli semangka. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kembalikan kepada saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.